Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Saifullah MAG selaku pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi yang berjudul pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada apa saja dalam materi tersebut? Baiklah, simak ya. Pertama, pengertian. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan peserta didik dalam memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep dan nilai-nilai yang diperlukan. Ada apa saja langkah-langkah pendekatan saintifik? Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi 1. Mengamati 2. Menanya 3. Mencoba 4. Mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis. Kelima, menalar. Keenam, menyimpulkan, menyajikan data atau informasi. Dan yang ketujuh, menciptakan serta membentuk jaringan. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik tersebut mengikuti langkah-langkah pada metode ilmiah. Lalu, bagaimana uraian langkah-langkah pendekatan saintifik? Pertama, mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kedua, mengajukan pertanyaan. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik maksudnya. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru. Masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaannya secara mandiri. Ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Keempat, menalar. Kegiatan menalar atau mengolah informasi dalam kegiatan pembelajaran adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Selanjutnya, kelima, menarik kesimpulan. Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok atau secara
individual membuat kesimpulan. Keenam, mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: pertama, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum. Kedua, mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. Tiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Keempat, melakukan dan mengamati percobaan. Kelima, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. Keenam, menarik kesimpulan atau hasil percobaan. Dan ketujuh, membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.